easy go. Hello wise people, saya Vian. Coronavirus menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan spekulasi yang belum terjawab secara pasti hingga saat ini. Dari mana sebenarnya asal mula virus ini, dan bagaimana virus ini menyebar? Siapa yang menyebarkannya dan benarkah faktanya sesuai dengan yang dikatakan media selama ini? Karena skenario dunia saat ini selalu digiring kepada penularan melalui hewan yaitu kelelawar atau ular. Dan wabah ini dimulai dari Huanan Seafood Market, kota Wuhan, China. Namun di balik informasi tersebut, ternyata ada spekulasi yang menyatakan bahwa virus ini diduga berasal dari kebocoran laboratorium biochemical yang ada di kota Wuhan. Benarkah virus ini sebenarnya adalah senjata biologis? Hingga video ini dibuat sudah terdapat sekitar 4.474 orang yang terjangkit oleh coronavirus dan akan terus bertambah. Bahkan 107 orang sudah dinyatakan meninggal dunia. Apakah benar jumlahnya hanya sekitar 4.000-an orang saja? Sedangkan beredar sebuah video dari warga Wuhan yang menjadi salah satu perawat menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada 90.000 orang telah terjangkit coronavirus. Sebelum akhirnya video yang viral di dunia maya ini dihapus oleh otoritas setempat yang terkesan menutupi fakta. Bahkan salah satu pakar dari Inggris yaitu Profesor Neil Ferguson nampak sepakat bahwa dia memprediksi saat ini sebenarnya sudah ada sekitar 100.000 orang yang terjangkit oleh virus ini namun masih belum teridentifikasi. Dan menurutnya ini semua barulah sebuah permulaan. Bahkan sumber berita lain menyatakan bahwa ini adalah bentuk politisasi penyakit, di mana secara mengejutkan, ternyata coronavirus sebenarnya sudah ditemukan oleh seorang dokter berkebangsaan Mesir yaitu Dr. Ali Muhammad Zaki 7 tahun yang lalu. Namun informasi itu akhirnya juga di-take down oleh pemerintah Arab Saudi hingga berakhir ke pemecatan Dr. Zaki dari salah satu rumah sakit di Saudi karena mengirimkan sampel virus baru ini ke laboratorium virologi di Belanda dan dalam tanda kutip melangkahi pemerintah Saudi sendiri. Mungkin karena kepentingan politis bahwa antidot sebuah penyakit itu punya nilai yang sangat tinggi. Sebenarnya masih banyak juga video-video lain yang telah dihapus oleh otoritas setempat yang menyangkut seberapa parahnya situasi yang sebenarnya terjadi di Wuhan. Apakah benar ini semua skenario yang diangkat untuk menutupi sebuah rahasia besar yang ada di balik tirai? Bahwa coronavirus yang saat ini menyebar diduga sumbernya berasal dari laboratorium biokimia yang ada di Wuhan Institute of Virology yang berada di dekat dengan lokasi awal penyebaran. Ditambah sebuah konspirasi yang dinyatakan oleh seorang saintis asal Rusia bahwa SARS dulu juga pernah menjadi wabah global sebenarnya adalah virus buatan manusia yang memang disengaja. Wuhan Institute of Virology adalah sebuah laboratorium besar milik Tiongkok yang punya standar patogen level 4. Ini adalah status dari sebuah laboratorium yang boleh menangani berbagai biochemical dengan level tingkatan yang paling berbahaya. Mereka juga pernah menangani virus SARS hingga Ebola di laboratorium ini. Bahkan seorang expert dari Israel menduga bahwa epidemi yang terjadi ini berhubungan dengan senjata biologis yang dirahasiakan oleh otoritas setempat. Jadi apakah benar telah terjadi sebuah kecelakaan? Yang anehnya, kenapa epidemi semasif ini justru muncul di momen yang menjadi puncak dari migrasi terbesar di Tiongkok, yaitu bertepatan dengan Tahun Baru Rakyat Tiongkok. Tahukah kamu, Tahun Baru yang diadakan oleh Tiongkok ini sebenarnya adalah migrasi terbesar yang ada di dunia. Dari data terakhir 2018 lalu, disebutkan bahwa terdapat 385 juta warga Tiongkok yang bermigrasi dari satu kota ke kota lainnya. Dan semuanya akan menyebar dan berkumpul dengan para kerabatnya dari satu kota besar ke kota terpencil, begitu juga sebaliknya. Bayangkan seberapa cepat epidemi ini akan menyebar ke seluruh penjuru Tiongkok dalam waktu sebulan saja. Kenapa timingnya sangat tepat untuk sebuah dalam tanda kutip kecelakaan? Apakah ada yang mengatur ini semua setelah begitu banyaknya tekanan yang dirasakan oleh Tiongkok? Pasca perang dagang yang belum kunjung berakhir mulai tahun lalu. Kemudian terjadi huru-hara di Hong Kong yang belum juga selesai. Dan kini sebuah epidemi virus yang punya skala lebih besar lagi. Sehingga saat ini kondisi perekonomian Tiongkok menjadi semakin terperosok hingga mencapai titik stagnan perekonomian terendah selama 27 tahun terakhir. Setelah digadang-gadang akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia mengalahkan Amerika pada tahun 2030 nanti. Ada apa dengan Tiongkok sebenarnya? Well, bagaimana perasaanmu setelah mendengar semua mimpi buruk barusan? Mungkin panik, berprasangka buruk, atau justru emosi? Yang jelas bukan sebuah kedamaian, bukan? Jika iya, berarti saya sudah berhasil menyebarkan virus negatif buat kalian semua. Dan tahukah kamu, inilah yang saat ini terus terjadi di masyarakat kita. Alih-alih menyebarkan sebuah vaksin, kita semua lebih tertarik untuk menyebarkan virus dan menularkannya ke lebih banyak orang lagi untuk merasakan yang kita rasakan. Terlepas dari berita itu salah maupun benar, tapi sebuah message yang baik itu seharusnya memberi sebuah harapan, bukan sebuah kehampaan. Jadi sekarang izinkan saya coba menyampaikannya sekali lagi buat kalian dengan cara yang lebih beradab. Semuanya berawal dari seorang pasien yang mengalami gejala pneumonia dari Wuhan di bulan Desember 2019 lalu.
yang kemudian terus merambah ke pasien-pasien lainnya yang mengalami gejala pneumonia dan pernafasan akut. Seiring bertambahnya pasien yang disinyalir berasal dari Wuhan dalam kurun waktu 14 hari ini, pemerintah Tiongkok segera mengambil tindakan untuk segera mengisolir kota Wuhan dengan harapan supaya epidemi ini bisa lebih terkontrol. Sejauh ini pemerintah Tiongkok menunjukkan kesiapannya dalam menangani epidemi ini berkat pengalaman mereka menangani virus SARS pada tahun 2003 lalu. Bahkan sebuah rumah sakit khusus penderita virus ini dengan jumlah 1.000 tempat tidur telah dibuat hanya dalam waktu 6 hari saja. Pemerintah menutup seluruh akses kota Wuhan yang berjumlah 11 juta jiwa ini sementara waktu. Begitu juga dengan 17 kota di sekitarnya sehingga bisa dibilang mereka telah mengisolir 50 juta jiwa supaya menekan epidemi ini. Hingga saat ini Tiongkok berkomitmen untuk memenangkan pertempuran melawan virus ini, yang tentunya bisa dicapai jika semuanya bersatu. Bahkan telah menyediakan dana sebesar 1,6 miliar dolar sebagai dana penanggulangan. Faktanya, meskipun coronavirus ini memiliki kemiripan dengan virus SARS dan MERS yang pernah mewabah sekitar tahun 2003 hingga 2012 lalu, namun coronavirus ini hingga saat ini bisa dibilang tidak seganas kedua virus sebelumnya. Karena hingga video ini dibuat, dari 4.474 pasien yang terjangkit virus ini, total korban jiwanya mencapai 107 orang yang sebagian besar berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit kritis seperti kanker, diabetes, jantung, dan para pasien dengan imunitas rendah. Sehingga virus ini jauh lebih leluasa untuk berkembang. Gejalanya adalah demam, batuk, pilek, dan mengalami sesak napas. Sedangkan data menunjukkan bahwa penderita dengan kondisi tubuh yang lebih fit dapat mengalami kesembuhan. Seperti yang terjadi pada seorang dokter di China yang terinfeksi virus ini namun telah mengalami kesembuhan. Begitu juga dengan beberapa informasi baru lain yang menyatakan bahwa beberapa pasien mereka mulai negatif dari coronavirus setelah dirawat selama 2 minggu. Hal ini diperkuat juga oleh seorang pakar yang menyatakan bahwa coronavirus memiliki sifat swasirna, di mana jika pasien tersebut memiliki fisik yang cukup kuat, virus tersebut akan hilang dengan sendirinya, atau justru sistem imunitas kita akan membentuk antibodi sendiri terhadap virus itu. Karena hingga saat ini sudah terdapat 63 orang dinyatakan sembuh dari virus ini. Jadi kuncinya adalah sistem imun kita sendiri. Jaga kesehatan supaya tetap fit dan hindari tempat yang potensial untuk sementara waktu. Untuk saat ini data menunjukkan tingkat kematian ada di bawah 4%, sedangkan SARS ada di 10% dan MERS mencapai 37% tingkat kematian. Sehingga meskipun belum ditemukan vaksinnya, para penderita tetap bisa sembuh jika pasien tersebut punya riwayat kesehatan yang baik dan imunitasnya tinggi. Namun tetap perlu diwaspadai karena penyebaran virus ini tergolong cepat dan dapat menularkan melalui pernapasan, sentuhan maupun mata. Ini adalah data terakhir mengenai coronavirus. Hingga saat ini masih belum ada yang teridentifikasi virus ini menyebar di Indonesia. Dan saya berharap kita semua bisa bersatu dalam doa virus ini tetap dijauhkan dari negara kita. Namun meskipun coronavirus menyebar dengan ganas, beberapa hari terakhir ini justru saya lebih cemas dengan virus jenis lain yang tidak kalah ganasnya, yaitu virus-virus kebencian. Di manakah empati dan nurani kita di saat manusia lain sedang berkesusahan? Kita semua manusia sama-sama punya dosa, bukan manusia yang menentukan siapa yang pantas mendapatkan azab. Karena kita sesama manusia tinggal di bumi yang sama, apa yang terjadi pada orang lain juga tetap bisa terjadi pada kita. Tetaplah rendah hati, bro. Epidemi virus ini adalah bencana berskala global, bukan berarti tidak mungkin menyerang negara kita juga. Bahkan apa yang terjadi di Tiongkok saat ini kalau diterusin, dampak perekonomian mereka bakal memicu krisis global di seluruh dunia loh. Karena saat ini Tiongkok adalah salah satu pendorong terkuat ekonomi yang ada di seluruh Asia dalam berbagai sektor. Manusia satu akan selalu membutuhkan manusia lainnya, dan perbedaan itu yang membuat kita tetap berada di dalam sebuah siklus kehidupan. Seperti halnya rantai makanan maupun bumi yang terus berputar. Kita semua related satu sama lain meskipun berbeda. Tidak cukupkah kita mengawali awal tahun 2020 ini dengan berbagai macam tragedi? Mulai dari banjir di ibu kota, kebakaran di Australia, gempa bumi di Puerto Rico, ancaman World War III antara Iran dan Amerika, climate change parah di Eropa, puluhan juta belalang menghabisi hasil panen di Afrika, dan epidemi virus corona di China. Dan semuanya ini terjadi hanya di bulan pertama tahun 2020 ini. Kayaknya di tahun yang baru ini nggak cuma visi pribadi kita aja yang perlu diresolusi deh. Tapi kayaknya seluruh penduduk bumi perlu duduk bareng bicarain resolusi 2020 buat visi dari bumi ini sendiri. Karena sejujurnya bumi ciptaan Tuhan yang telah diciptakan harmonis, sempurna dan indah ini kodratnya setiap hari juga terus dirusak oleh virus-virus yang paling jahat. Dan kayaknya nggak bakal ada vaksinnya, yaitu manusia dengan semua egonya. Saya Fian, see you in the next videos.
You